Halo semuanya, ketemu lagi nih bersama kami di kelompok 3 dalam podcast Tanya Jawab Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, di pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas materi tentang strategic planning. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Brigita Samuela Mohombar selaku moderator yang akan memandu podcast Tanya Jawab kita ini. Dan ada rekan saya. Dan saya Nova Sari Bancin. Nah, oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa lanjut saja ya, Mbak. Kita mungkin mulai. Ya, Untuk Mbak. awal, saya akan memberikan 5 pertanyaan nih ke Mbak Nova. Lalu, untuk selanjutnya nanti Mbak bisa balik memberikan pertanyaan kepada saya. Siap. Mungkin kita langsung masuk nih ke pertanyaan yang pertama. Kita kan membahas nih tentang strategic planning. Nah, mungkin untuk di awal, boleh tidak Mbak jelaskan apa sih yang dimaksud dengan strategic planning? Baik, izin menjawab, Mbak. Yang dimaksud dengan strategi planning atau perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang suatu organisasi atau bisnis, atau entitas, serta mengembangkan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal ini melibatkan analisis menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan internal organisasi, peluang dan ancaman eksternal, dan mengarah pada penentuan langkah-langkah yang strategis yang harus diambil untuk mencapai visi dan misi organisasi. Proses perencanaan strategis melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, penetapan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, pengidentifikasian strategi. Yang keempat, pengembangan rencana tindakan. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi. Perencanaan strategis ini membantu organisasi memahami arah yang harus diambil, mengidentifikasi peluang dan risiko, memprioritaskan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Itu aja, Mbak, yang bisa saya jawab. Oke, Mbak. Berarti tadi dari yang Mbak jelaskan bahwa perencanaan strategis ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang suatu organisasi atau entitas ya, Mbak. Oke, mungkin kita lanjut saja langsung ke pertanyaan yang kedua nih, Mbak. Sebenarnya apa saja sih yang mungkin harus dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan strategis ini? Mungkin boleh dibantu dijelaskan, Mbak. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perencanaan strategis ini adalah suatu proses penting yang membantu organisasi untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan strategi jangka panjang guna mencapai keberhasilan jangka panjang. Jadi, saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan strategis. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap organisasi. Ini berarti memahami identitas organisasi, nilai-nilai inti, budaya, dan sejarah organisasi. Yang kedua adalah visi misi dan tujuan, yaitu merumuskan visi jangka panjang yang menggambarkan keadaan ideal yang ingin dicapai organisasi di masa depan, dan menetapkan misi organisasi yang menjelaskan tujuan inti dan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah analisis lingkungan eksternal, yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal. Dan yang keempat ada analisis internal organisasi, yaitu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi seperti sumber daya manusia, infrastruktur, sistem, dan proses kerja. Yang kelima ada penetapan strategi. Ini adalah mengembangkan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan dan visi organisasi. Yang keenam ada rencana tindakan, yaitu merencanakan tindakan konkret yang harus dilakukan untuk mewujudkan strategi yang telah dipilih. Dan yang ketujuh ada pengukuran dan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap progres, menganalisis keberhasilan atau kegagalan, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang kedelapan, ada keterlibatan dan komunikasi, yaitu untuk memastikan komunikasi yang efektif tentang rencana yang strategis, tujuan dan ekspektasi kepada semua stakeholder. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu
untuk membuat rencana yang cukup fleksibel untuk menanggapi perubahan yang tak terduga di lingkungan eksternal atau internal. Itu saja Mbak yang bisa saya jawab. Oke Mbak, berarti tadi dapat disimpulkan ya bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan strategis itu yang paling utama itu merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategis jangka panjang dari perusahaan tersebut ya Mbak. Iya Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Mbak. Apakah perencanaan dan strategi itu sama atau berbeda nih Mbak? Terus hubungan dari keduanya itu apa sih Mbak? Baik, izin menjawab. Perencanaan dan strategi itu adalah dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki perbedaan penting dalam konteks perencanaan bisnis, manajemen, dan pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan lebih rincinya. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu adalah sebuah proses penyusunan rencana atau rencana tindakan yang terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran tertentu. Ini mencakup identifikasi tujuan, menganalisis situasi saat ini, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah langkah awal dalam menciptakan arah dan batasan untuk operasi dan kegiatan organisasi. Sedangkan strategi adalah rencana tindakan yang lebih besar dan terpadu yang dirancang untuk mencapai sebuah tujuan jangka panjang atau misi suatu organisasi. Strategi melibatkan penentuan arah umum, alokasi sumber daya, dan penciptaan keunggulan yang kompetitif. Ini melibatkan pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman eksternal yang ada di lingkungan bisnis. Jadi, strategi memberikan panduan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi sebuah tantangan. Adapun hubungan antara perencanaan dan strategi, yaitu yang pertama, perencanaan sebagai tahap awal dalam membuat strategi, yaitu perencanaan itu adalah sebuah tahap awal dalam proses pengembangan strategi. Rencana yang disusun itu melalui perencanaan dapat membentuk landasan bagi strategi organisasi. Sedangkan strategi menerjemahkan rencana ke dalam tindakan. Strategi merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Rencana yang telah diidentifikasi melalui perencanaan akan diintegrasikan ke dalam strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hubungan yang kedua yaitu perencanaan lebih luas, strategi lebih fokus. Perencanaan mencakup aspek lebih luas dan mencakup berbagai aspek bisnis, sementara strategi lebih fokus pada pencapaian tujuan dan memenangkan persaingan. Selanjutnya adalah strategi sebagai bagian dari perencanaan. Strategi adalah salah satu elemen yang paling penting dari perencanaan yang membimbing tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, perencanaan dan strategi saling terkait dan saling mendukung. Perencanaan yang baik membantu mengidentifikasi dan menyiapkan dasar untuk strategi yang efektif. Sedangkan strategi yang efektif mengarahkan implementasi rencana perencanaan menuju tujuan sebuah organisasi. Itu saja Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke Mbak, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa perencanaan dengan strategi ini memang dua konsep yang berbeda, tapi antara satu dengan yang lain saling keterkaitan ya Mbak. Iya betul. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bentar ya. Faktor apa saja sih yang menjadi penghambat dalam implementasi strategi pada perusahaan? Coba dibantu jelaskan. Implementasi strategi dalam suatu perusahaan bisa dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menjadi penghambat dalam implementasi strategi perusahaan. Yang pertama, kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan. Yang kedua, ketidakjelasan dan kebingungan strategi. Yang ketiga, kurangnya sumber daya yang tersedia. Yang keempat, budaya organisasi yang tidak mendukung. Yang kelima, resistensi dan ketidaksetujuan karyawan.
Selanjutnya, kesulitan koordinasi dan komunikasi. Yang ketujuh, ketidakmampuan untuk mengatasi risiko dan tantangan. Yang kedelapan, ketidaksesuaian dengan lingkungan eksternal. Yang kesembilan, sistem dan proses internal yang tidak efisien. Yang kesepuluh, pendekatan terlalu teoritis atau tidak praktis. Yang kesebelas, perubahan kondisi pasar yang cepat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan untuk belajar dari kegagalan. Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini dengan tepat adalah kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi di perusahaan. Itu, Mbak. Oke, Mbak, cukup jelas untuk untuk ilmu yang mendasar ini. Mungkin kita langsung masuk nih ke pertanyaan yang terakhir dari saya ya, Mbak, untuk Mbak. Apa sih hasil yang diharapkan dari perencanaan strategi? Baik, izin menjawab. Hasil yang diharapkan dari perencanaan strategi dalam suatu perusahaan mencakup pencapaian tujuan dan visi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategi dapat bervariasi tergantung pada sasaran perusahaan, sektor industri, dan kondisi pasar. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa hasil yang umumnya diharapkan dari perencanaan strategi. Yang pertama, ada peningkatan kinerja dan efisiensi. Perencanaan strategi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Strategi yang baik itu harus mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan pendapatan. Hal ini bisa dicapai melalui ekspansi pasar, diversifikasi produk atau layanan, atau penetrasi pasar yang lebih baik. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Perencanaan strategi bertujuan untuk menciptakan keunggulan bersaing yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Yang keempat, penguatan citra dan merek. Strategi dapat membantu membangun citra positif perusahaan dan menguatkan mereknya di mata pelanggan. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan dan retensi. Salah satu tujuan strategi adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Keberhasilan dalam hal ini dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Hasil yang diharapkan dari perencanaan strategi akan berbeda-beda untuk setiap perusahaan tergantung pada tujuan, misi, nilai, dan situasi khusus sebuah perusahaan. Implementasi strategi dengan baik dan evaluasi berkala akan membantu memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Itu saja, Mbak, yang bisa saya jelaskan. Oke, Mbak. Cukup jelas yang udah dibantu dijawab nih oleh Mbak Nova. Mungkin untuk pertanyaan dari saya cukup itu saja. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mbak Nova untuk mengambil alih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga memiliki beberapa pertanyaan untuk Mbak Gita. Langsung saja ya, Mbak. Untuk pertanyaan pertama, mengapa perencanaan strategis itu penting dalam manajemen, Mbak? Oke, Ibu jawab ya, Mbak. Mengapa perencanaan strategis itu penting dalam manajemen? Ada beberapa alasan. Nah, yang pertama itu menyediakan kepastian arah. Perencanaan strategis membantu organisasi menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang memberikan arah yang jelas. Nah, ini akan membantu semua anggota organisasi untuk memahami tujuan bersama dan bekerja mencapai pencapaian tujuan tersebut. Lalu alasan yang kedua yaitu alokasi sumber daya yang efisien. Dengan perencanaan strategi, organisasi dapat mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, baik dalam hal manusia, modal, atau teknologi, dan mengalokasikannya dengan bijak untuk mencapai tujuan strategi ini. Lalu alasan yang ketiga yaitu untuk mengatasi tantangan lingkungan. Nah, strategi perencanaan memungkinkan organisasi untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal, seperti adanya perubahan pasar, persaingan, dan peraturan pemerintah. Nah, ini memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan lingkungan dengan strategi yang relevan. Lalu alasan yang keempat yaitu mengukur kinerja. Dengan menetapkan tujuan dan indikator kinerja, strategi perencanaan memungkinkan organisasi untuk mengukur apakah mereka mencapai tujuan mereka. Nah, ini memungkinkan manajemen untuk melancarkan strategi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu alasan yang terakhir yaitu untuk mengarahkan pengambilan keputusan.
Perencanaan strategi memberikan kerangka kerja bagi pengambilan keputusan. Ini akan membantu manajemen dalam memilih pilihan strategi yang paling sesuai dengan tujuan organisasi mereka. Dan dengan demikian menghindari pengambilan keputusan yang impulsif ataupun tidak terarah. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya jawab. Baik, penjelasan yang cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya Mbak, apa peran analisis lingkungan dalam perencanaan strategis? Oke, apa peran analisis lingkungan dalam perencanaan strategi? Nah, sebenarnya analisis lingkungan ini adalah langkah yang penting dalam perencanaan strategis. Nah, analisis lingkungan ini akan memainkan peran penting dalam perencanaan strategis. Ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama yaitu pengidentifikasi peluang dan ancaman. Analisis lingkungan membantu organisasi mengidentifikasi peluang atau faktor-faktor positif dan ancaman ataupun faktor-faktor negatif yang mungkin mempengaruhi keberhasilan mereka di masa depan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang ada. Lalu yang kedua yaitu pemahaman tentang tantangan lingkungan. Dengan menganalisis faktor-faktor eksternal seperti tren pasar, perusahaan regulasi, perubahan sosial, teknologi baru, dan faktor-faktor lain di lingkungan bisnis, maka perusahaan dapat memahami tantangan yang harus mereka hadapi. Lalu yang ketiga yaitu dasar untuk perumusan strategi. Nah, hasil dari analisis lingkungan akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi organisasi. Strategi-strategi ini harus mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika lingkungan bisnis. Lalu yang keempat, adanya adaptasi dan responsif. Analisis lingkungan akan membantu organisasi untuk menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Lalu yang kelima itu evaluasi kerja. Nah, dengan memadukan faktor-faktor lingkungan yang relevan, perusahaan dapat mengeluarkan strategi kinerja mereka dan membuat perubahan jika diperlukan. Secara keseluruhan, analisis lingkungan akan membantu organisasi untuk mengidentifikasi arah strategi yang tepat dan meminimalkan risiko yang terkait dengan perubahan lingkungan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, saya juga ingin bertanya, apa perbedaan antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek dalam perencanaan strategis? Oke, mungkin saya mau beri jawaban yang simpelnya aja nih. Apa sih perbedaan antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek dalam perencanaan strategi? Untuk tujuan jangka panjang sendiri itu adalah tujuan yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Sementara tujuan jangka pendek adalah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, biasanya dalam kurun waktu mungkin 1 tahun. Itu saja Mbak. Baik, penjelasan yang singkat tapi tepat ya Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja dalam konteks perencanaan strategis? Oke. Pengukuran kinerja melibatkan pemantauan dan evaluasi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan strategi. Ini akan melibatkan penggunaan berbagai indikator kinerja untuk mengukur apakah strategi sedang berjalan sesuai rencana atau bahkan memerlukan penyesuaian. Nah, beberapa aspek penting dari pengukuran kinerja dalam strategi ini, diantaranya yang pertama yaitu penentuan KPI atau Key Performance Indicator, di mana organisasi harus menentukan KPI yang relevan dan sesuai dengan tujuan strategi mereka. Nah, KPI adalah metrik yang paling penting dalam mengukur kinerja strategi. Lalu yang kedua yaitu pemantauan berkelanjutan. Nah, pemantauan kinerja ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Seringkali dalam jangka waktu yang reguler seperti bulanan, kuartalan, atau bahkan tahunan. Ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren dan perubahan seiring waktu.
Lalu yang ketiga yaitu perbandingan hasil dan target. Hasil aktual harus dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan strategi. Ini akan membantu dalam menilai apakah organisasi berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu yang keempat itu perbaikan berkelanjutan. Nah, hasil pengukuran kinerja harus digunakan untuk mengidentifikasi area-area di mana kinerja tidak memenuhi harapan. Ini akan memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan dalam strategi mereka. Lalu yang kelima, keterkaitan dengan tujuan jangka panjang. Semua pengukuran kinerja harus terkait dengan tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Nah, ini akan membantu dalam memastikan bahwa aktivitas dan pencapaian kinerja terkait dengan strategi, visi, dan arah mereka. Itu saja Mbak yang bisa saya jawab. Baik, penjelasan yang baik, sangat baik. Untuk selanjutnya, Mbak, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir dari saya, yaitu bagaimana hubungan antara visi, misi, dan tujuan strategis dalam konteks perencanaan bisnis, Mbak? Oke. Bagaimana hubungan antara visi, misi, dan tujuan strategis dalam konteks perencanaan strategis? Nah, sebelumnya visi adalah gambaran jangka panjang tentang masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Misi adalah tujuan inti atau alasan keberadaan organisasi. Sedangkan tujuan strategis itu merupakan langkah konkret yang membantu untuk mewujudkan visi dan misi. Jadi hubungan antara ketiga ini adalah bahwa tujuan strategis itu didasarkan pada misi yang mengarah pada pencapaian visi suatu perusahaan. Itu saja Mbak yang bisa saya bantu jawab. Baik, berarti hubungan antara ketiganya itu adalah bahwa tujuan strategis itu didasarkan pada misi yang mengarah pada pencapaian misi, ya, Mbak? Iya, Mbak. Baik, sepertinya sudah terjawab semua. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin untuk di pertemuan ketujuh ini kita cuma bisa membahas sampai di sini aja nih Mbak. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan ke-8 nih. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih.